Halo guys, kita akan ke Aceh. Kita harus mencari taksi dulu guys menuju bandara. Kita nunggu taksi ya guys. Oke, kita ke Aceh karena ada dinas ke Aceh, jadi agak sedikit mendadak sebenarnya. Kalau bandaranya tuh masuk Aceh Besar, Pak. Aceh Besar ya, Pak? Aceh Besar. Ini kabupaten yang paling dekat dengan Banda Aceh ya? Ya. Oke. Kayak kami di Jakarta kan Soekarno-Hatta sebenarnya di Tangerang. Terus memang bukan. Iya, di Tangerang itu beda ya kayak ginilah Aceh Besar gitu. Kalau yang Banten ya, Pak? Iya, kalau yang asli bandaranya di Halim. Oh, ya. Tapi kecil kan Halim. Ya, Halim punya ini ya. AU ya, Ya. pangkalan. Tapi kalau Soekarno-Hatta masuk Tangerang. Tangerang sebenarnya. Tetanggaan. Iya. Abang asli di Jakarta, Pak? Saya asli Solo, Pak. Oh, Solo. Kerja aja di Jakarta. Oh, iya. Salatiga itu Solo kan, Bang? Jawa Tengah, Salatiga Jawa Tengah, tapi bukan Solo dia. Jadi? Dia ya antara tengah-tengah Semarang, Salatiga dan Solo gitu dia. Dia bukan Solo sih, Pak. Dia kota juga ya. Kalau di kabupaten, Bang? Kota Salatiga. Jadi di Jawa Tengah itu ada 5 kota. Solo, Surakarta itu ya. Semarang, Salatiga, Magelang, Tegal. Tegal. Iya, Tegal. Tegal itu yang ya dia Baru-baru ini ngapa. Oke guys, kita sampai di Hotel Ayani. Kita coba ya bagaimana hotelnya ini, Pak Arko. Nomor 317. Guys. Oke guys. Ini point of view kalian pertama kali masuk di hotel ini. Oke guys. Oh guys, hotelnya lumayan ya. Enak sih. Nah, ini guys penampakan dari Hotel Ayani yang kita pesan lewat aplikasi tika.com. Nah, ini merupakan kamar tipe bisnis dengan harga per malamnya rate-nya di sekitar 600 ribuan per malam. Dan kalian bisa tahu ya, kalau kita melihat dari fasilitasnya memang ya itulah guys, apa ya, jelas ini ya, nggak ada jendelanya. Kemudian memang rasanya seperti di apa ya, diungkap gitu guys, kayak di dalam barak. Tapi secara
fasilitasnya oke kok guys. Kasurnya nyaman, kemudian dari fasilitas yang disediakan itu lengkap, ada minuman 2, ada teh buat pembuat alat tehnya atau tipot, tisu, dan karena di Aceh pasti tidak lengkap, tidak mungkin kalau tidak disediakan sajadah Al-Quran gitu ya. Dan itu pasti adalah salah satu fasilitas yang tidak akan pernah kita gunakan guys. Wah ini. Terus ya gitulah untuk scenerinya atau dari pemandangannya tidak ada guys, karena memang ini tanpa pemandangan. Terus kita mau cek ya bagaimana kondisi dari toiletnya. Wow, dari toiletnya cukup bersih guys. Kita kalau mau mandi di sini memang transparan seperti biasa. Kemudian dari sisi fasilitas untuk mandinya juga cukup lengkap, disediakan 2 pasta gigi beserta sikat giginya, cermin cukup besar, dan oke, ini tepat untuk kita beristirahat. Nah setelah ini aku mau coba keliling cari makanan di sekitar hotel. Kita mau coba cari makanan yang memang khas dari Banda Aceh. Kita nanti search aja apa aja yang bisa kita explore dari berkunjung atau keliling sekitar hotel ini. Dan sorry guys, tadi aku tidak shoot pada saat di bandara ya, karena tadi agak sedikit terlambat guys. Jadi tadi hectic banget, tidak mungkin aku shoot satu persatu. Tapi yang jelas kita sudah sampai di Banda Aceh dengan selamat. Oke guys, kok bye sih? Oke guys, nanti ya kita ketemu lagi pada saat kita keliling di sekitar hotel. Enak guys. Oke guys, kita coba keliling-keliling Aceh di malam hari. Tadi aku udah makan sate matang ya. Sate matang sebenarnya kalau di Jawa ya kayak sate biasa sih. Kita coba ya guys. Kayak sate biasa aja, rasanya lumayan. Oke. Oke, di sana tidak ada apa-apa ya. Sini semua kan. Kita coba explore daerah sana ada. Ini dia. 317. Oke guys, sorry ya guys, karena tadi gimana ya, ceritanya mau jadi vlogger ala-ala, tapi masalahnya guys, mentalnya tuh belum seperti vlogger yang bisa gimana, pede gitu di publik gitu ya. Ternyata agak beda juga ya. Meskipun aku sering jadi narasumber gitu ya, sering public speaking, tapi ternyata ketika kita atau ambil gambar menjadi vlog atau youtuber gitu, ternyata susah banget guys. Ternyata membutuhkan effort mental, effort usaha yang bener-bener ya tanda kutip nggak tahu malu sih gitu. Nah itu mental itu yang terus aku pupuk sih. Dan ini sebenarnya masih menjadi vlog pertama kali, jadi ya semoga ini bisa menjadi permakluman dari kalian yang lihat vlog ini. Meskipun pasti kalian lihat bakal kecewa sih, ini bener-bener vlog yang gak jelas banget. Nah tadi sebenarnya aku
di salah satu makanan khas juga di salah satu warung atau bisa dikatakan resto gitulah. Resto sate matang. Letaknya di, kurang tahu ini, kayak di, sebenarnya aku juga masih buta maps gitu guys daerah, tapi daerah ini tuh termasuk daerah yang cukup sentral gitu ya, karena kalau kalian sebagai warga Aceh atau pernah ke Banda Aceh pasti tahu kalau di tengah itu atau di kota-kota itu kan biasanya ada landmark kan guys. Nah ini ada landmarknya juga di tengah-tengah sekitar gitu. Artinya singkatnya ini tuh masih di kota Banda Aceh bagian tengahnya, karena banyak orang-orang yang jual makanan dan tadi juga beberapa tempat souvenir yang artinya ini memang benar-benar tengah kota dan biasanya orang mencari souvenir pasti di tempat-tempat keramaian. Nah tadi tuh sempat nyobain sate matang gitu ya. Kalau untuk rasanya sih sate matang tuh biasa sebenarnya guys. Kayak sate, bisa dibilang sate kambing juga enggak. Tapi yang jelas dagingnya daging sapi, tetapi untuk taste-nya itu seperti sate ayam gitu ya. Bumbunya seperti sate ayam. Kemudian untuk ukurannya kecil-kecil guys. Jadi kayak seperti ya ukurannya beda kok, kayak kalau kita beli ukurannya kayak beli sate padang. Nah kayak sate padang itu guys, ukurannya kecil seperti itu, dan uniknya dia dikasih sop guys, jadi kayak ada kuahnya itu yang biasanya tadi kita tuang campur kita makan. Untuk rasanya sih cukup oke ya. Nah karena sebenarnya ini aku juga mau review makanan di hotel gitu ya, biar ada isinya dikit lah vlog kita ini. Tadi aku juga pesan makanan lah, kita pesan nasi goreng. Nah nasi goreng khas ini, abis ini kita coba ya guys sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke. Saatnya kita mencoba makanan ini, nasi goreng. Dan lihat porsinya nggak masuk akal ini. Dan yang jelas ini pasti tidak habis. Nggak tahu ya kita akan makan besok pagi atau kita biarkan saja, tidak tahu, kita lihat dulu. Nah, ini. Oke, lihat guys looksnya gini banyaknya guys. Ini nggak tahu dia bisa makan atau enggak nih. Wow. Oke. Dan bodohnya tadi tidak meminta sendok kan. Dan di sini juga tidak tersedia sendok teh atau sendok kopi gitu untuk buat minuman. Jadi kita memanfaatkan yang ada. Apa yang ada? Tangan kita. Tadi aku udah cuci tangan ya. Kita coba rasain guys. Ini nasi goreng khas Aceh. Intinya nggak tahu deh ini khas atau enggak. Pokoknya nasi goreng deh. Harganya cukup murah guys, cuma 15.000. Rasanya lumayan rempah. Jadi nasi gorengnya ini guys ada ikan ya, kayak nggak tahu ya ikan apa ya, kayak ikan laut maksudnya. Nah, untuk tingkat kepedasannya sih standar ya, padahal aku tadi pesen yang pedas, ini juga dikasih standar. It's okay, ini kan cuman buat ngerasain aja ya apakah enak atau enggak. Oke ya guys, kalau semisal aku kadang-kadang pakai bahasa Jawa, maklumi guys, karena aku ya suka wong Jawa. Jadi nek meskipun aku bahasa Indonesia terus itu tetep raiso guys. Bawaan sekolah lahir gene tetep saka gen Jawa, tapi tetap aku usahakan pakai bahasa Indonesia. Semoga kalian semua mengerti maksudnya. Bolah pokoknya kayak ngono lah guys rasanya. Rasanya itu kayak ikan apa ya? Kalau di Jawa atau kalau misalnya kita ke warteg itu kan ada ikan yang dimasak kan, kayak
ikan pindang gitu. Nah, yang dimasak bumbu warna coklat gitu. Nah, itu rasanya seperti itu, guys. Oke, lumayan cukup experience, dan sebenarnya dengan taste yang aku rasain saat ini, aku masih prefer makanan di Jawa sih, atau di Jakarta setidaknya. Kalau lihat rasa makanan seperti ini, ya, telurnya. Tapi untuk kasus ini ya, untuk nasi goreng ya. Tapi dia untuk profesi kuli, ya ini kan namanya porsi kuli gitu ya, sangat cocok buat kalian teman-teman yang sangat lapar, mungkin gak makan 3 hari kemudian makan. Nah, ini sangat pas, guys. Tapi kalau aku tujuannya hanya untuk mencoba, ya ini cukup tahu lah rasanya seperti apa. Itulah, guys, ya. Tuh, cukup, guys. Nah, kalian masih bertanya-tanya gitu, kenapa aku harus ke Aceh? Nah, sebenarnya, guys, aku tuh bukan ke Aceh. Jadi aku mendapatkan penugasan kantor tuh untuk ke Aceh bersama beberapa temanku gitu ya. Kami ada 4 orang di tempat kerja kami yang datang ke sini. Tapi kebetulan hotelnya pisah-pisah, guys. 3 orang temanku itu atau rekan kerjaku itu di tempat lain. Salah satunya adalah pimpinan juga yang memang karena 1-2 hal memilih tempat lain yang sepertinya nggak jauh dari sini juga, di hotel Hip Hop kalau nggak salah. Nah, kita milih tempat ini karena memang ya yang sesuai budget aja sih, guys, sesuai budget, dan kita juga ingin maksimalin budget. Pesannya lewat tiga.com tadi. Nah, besok itu kita ada agenda di pemerintah Provinsi Aceh gitu ya. Kita akan bertemu, kita akan koordinasi, kita akan banyak memfasilitasi ya. Ini dalam rangka monitor evaluasi pembangunan di Aceh sendiri. Nah, pasti kita besok akan bercerita banyak hal terkait dengan pembangunan yang terjadi di Aceh. Tapi lebih ke teknis ya, bagaimana dokumen-dokumen itu disusun atau dokumen perencanaannya, bla bla lah. Kalian nggak perlu ceritain, guys, pasti pusing juga. Oleh karena itu, aku ditugaskan di sini. Tapi, guys, baru tadi sore dapat informasi juga dari kantor bahwa aku besok pagi harus juga menghadiri rapat, guys, di salah satu kabupaten di Bengkulu gitu. Yang sebenarnya agenda awalnya aku justru mau datang di kabupaten itu, guys, tidak datang ke tempat ini. Karena memang ya salah satu request dari pemerintah kabupatennya kita harus hadir secara langsung, karena mungkin meskipun, guys, ini informasi buat kalian, meskipun kita udah menggunakan digitalisasi sebagai upaya untuk efisiensi waktu kita gitu ya, dimanapun orang tetap bisa menghadiri acara tersebut untuk hadir secara virtual, tapi ternyata bagi sebagian orang itu tetap kurang efektif. Nah, salah satunya adalah Pemkab atau pemerintah kabupaten ini yang kemarin sangat mengharapkan dari kantorku datang secara langsung. Nah, ya sudah, guys, karena memang ada penugasan mendadak di sini, akhirnya tetap menuruti apa yang menjadi prioritas kantor datang di Aceh ini. Nah, besok itu hadirnya secara online gitu. Untungnya setelah kita komunikasi, kita lobby, tetap bisa hadir secara online. Jadi seru juga deh besok, gimana kita harus membagi waktu sebelum datang ke Bapeda, atau paginya kita akan datang rapat di salah satu kabupaten di Bengkulu itu. Nah, tadi sih aku udah komunikasiin sama pimpinan gitu ya, kalau mungkin hadir di Pemprovnya itu siangnya setelah makan siang. Tapi kita lihat besok, guys, itu masih besok. Semoga besok tetap sesuai schedule, tetap menarik gitu ya. Dan maaf banget kalau misalnya vlog ini kurang bermutu, jelas kurang bermutu. Sebenarnya tujuan membuat vlog seperti ini ya biar nggak gila aja, guys. Kita bisa sharing, setidaknya sharing is caring. Jadi kayak ya coba sedikit menggambarkan gimana sih gitu kerendeman nggak jelas ini gitu, guys. Dan oh ya, besok itu tadi aku udah confirm ke salah satu temanku bahwa besok mungkin malamnya akan ada agenda
ke Masjid Baitur Rahman. Meskipun aku tidak sholat guys, tapi Masjid Baitur Rahman itu salah satu tempat yang bisa kita explore untuk melihat bagaimana salah satu peradaban gitu, salah satu kebanggaan kota Banda Aceh, bahkan di seluruh Aceh, menjadi salah satu simbol agama. Oke guys, stay tune terus di video ini. Nggak tahu judulnya apa, nggak mau tagline-nya apa, yang penting sharing-sharing aja. Bye, gitu ya guys. Mau bilang guys aja masih bingung antara guys atau guys gitu. Oke, sampai ketemu besok pagi guys. Semoga kalian tetap semangat menjalani hidup, karena hidup itu adalah yang terutama. Sembuh lah, pokoknya gitu lah guys, pokoknya gitu ya. Oke, sampai ketemu besok pagi. 5, 4, 3, 2, 1.